Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Tian Doko di Bermain Jiwa. Video kali ini kita akan bahas tentang mimpi. Jadi, ketika kamu sering bermeditasi, ada berbagai efek yang timbul dan mimpi itu bisa salah satunya. Tapi di sisi yang lain juga, mimpi ini memang sebuah mekanisme alami ya. Bagaimana kamu memproses sebuah kondisi emosional yang mungkin saja ada dalam alam bawah sadarmu. Jadi di video ini kita akan bahas kira-kira apa yang bisa kita peroleh dari mimpi itu sendiri. Ketika nanti kalian sering memperhatikan mimpi, artinya kalian mulai mengolah ya. Ini terkait dengan pemahaman kita akan spiritualitas tentang eksistensi. Jadi saya sering menyampaikan bahwa mekanisme pikiran itu kan dengan penggambaran. Mimpi ini adalah sebuah bentuk aktivitas kamu dalam dimensi kesadaran yang berbeda. Yang sebetulnya di situ ada proses semacam penggambaran. Kemudian saya juga sering menyampaikan bahwa kita itu hanya mengunduh informasi. Jadi dari sisi spiritualitas, spirit ini adalah gelombang, sumber segala informasi. Ada sebagian yang tersimpan dalam level fisik, ada yang tersimpan dalam level yang berbeda. Ini yang sering dikatakan sebagai lapis demi lapis kesadaran. Maka dengan demikian, ketika kamu memperhatikan mimpi, ada berbagai kemungkinan. Bisa yang terjadi dalam level dimensi fisikmu, ya kan? Atau dimensi yang lebih. Jadi ada berbagai kemungkinan yang akan bisa kamu telusuri dan dari situ kamu akan bisa memahami sebetulnya realitas itu seperti apa karena kamu mengangkat banyak informasi dari berbagai dimensi. Oke, itu tadi saya berikan gambaran bahwa satu mimpi itu bisa menjadi sebuah bentuk data dari interdimensional, realitas dimensi yang berbeda, bisa juga satu hal yang dekat dengan alam bawah sadarmu yang artinya masih dalam realitas fisikmu saat ini. Nah, sekarang saya akan berikan beberapa kemungkinan ya. Beberapa kemungkinan yang bisa disampaikan dari kemunculan mimpi tersebut. Yang pertama adalah mimpi itu bisa menjadi petunjuk. Ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Apa maksudnya? Jadi mungkin saja mimpi itu mencoba menunjukkan bahwa ada satu hal yang belum terselesaikan, yang kamu tahan selama ini. Misalnya kamu mimpi mendapat pekerjaan. Jadi artinya ada beberapa hal yang mengganggu kamu dalam bidang pekerjaan bisnismu misalnya. Mimpi juga bisa menjadi tanda-tanda ini adalah proses penyembuhan atau pelepasan. Jadi kalau kalian perhatikan anak kecil itu kalau dia mengalami sebuah emosi yang sangat kuat, itu terbawa dalam mimpi, entah itu sedih atau bahagia. Nah, kamu bisa ketahui tadi dari mimpimu temanya lebih pada positif ya, maksudnya bahagia atau negatif. Jadi bisa kemungkinan kalau kamu itu menampilkan sebuah bentuk mimpi yang kamu dalam tekanan, kamu kesedihan, itu ada sebuah bentuk pelepasan, penyembuhan. Kemudian berikutnya adalah mimpi ini bisa menjadi petunjuk regresi dan progresi. Jadi kamu mimpi itu kan bisa masuk ke ruang waktu yang berbeda. Jadi kamu bisa melihat ruang waktu di masa lalu maupun ruang waktu di masa depan. Kalau itu menyangkut sebuah cerita tentang dirimu, ini bisa menjadi sebuah data yang menjadi bagian masa lalumu atau bisa jadi sebuah peluang apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian berikutnya kamu bisa memperoleh semacam panduan dari sosok tertentu. Istilah lain spirit guide, malaikat pemandu dan lain-lain. Jadi kalau kamu ketemu dalam mimpimu itu seorang, entah itu manusiakah atau apa yang berbeda, itu bisa menjadi kemungkinan sebagai mediator atau malaikat pemandu atau pembimbingmu. Jadi ketika kamu nanti sudah menyadari hal ini, kamu bisa proses sama nanti kamu akan meditasi atau berangkat tidur. Kamu niatkan untuk terhubung dengan sosok ini. Kamu bisa bertanya, apakah ini pemandu saya? Kalau dengan demikian, izinkan semesta untuk bertemu siapa tadi yang hadir dalam mimpimu. Jadi pada intinya, kemampuan dari pikiran itu kan sebuah kemampuan memproyeksikan sebuah data. Jadi di situ peran mana atau orang apa yang muncul kemudian memberitahu kamu sesuatu. Mekanismenya sebetulnya ya sama saja. Kemampuan pikiranmu untuk memproyeksikan sebuah informasi yang bisa kamu pahami. Jadi kembali lagi ini bukan sosoknya ya, jangan mempertanyakan sosoknya benar atau tidak, tapi informasi mana yang bisa terasa dalam batinmu ini sangat kuat sepertinya mengarahkan saya. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda yang mengkonfirmasi sosok ini akan berperan. Entah nanti kamu bisa lanjutkan dalam mimpi atau mungkin bisa juga muncul dalam meditasi. Kemudian berikutnya, mimpi ini bisa menjadi sebuah tanda petunjuk tentang peran dirimu dalam kehidupan
di dimensi lain, dan ini artinya di luar kenyataan atau ruang waktumu saat ini. Jadi kesadaran itu tidak terikat ruang waktu. Sama seperti tadi saya ceritakan, kamu mimpi bisa ke masa depan atau masa lalu. Demikian pula tentang penokohan atau peran yang ditampilkan dalam mimpi itu sendiri bisa menjadi petunjuk bahwa kamu punya kemampuan itu. Artinya kamu punya peran yang muncul dalam mimpi itu yang bisa jadi itu berjalan di dimensi yang lain. Dengan demikian, kalau itu kamu manfaatkan, kamu olah, itu akan mengangkat sebuah bentuk kemampuan yang ada di alam bawah sadarmu dari dimensi lain. Misalnya kamu mimpi mengajar, jadi seorang guru, bisa jadi kamu punya kemampuan untuk mengajar orang. Misalnya kamu di situ menjadi seorang pertapa misalnya, artinya kamu juga punya kekuatan ya, sifat atau kemampuan yang terkait dengan tokoh yang kamu perankan dalam mimpi itu. Oke, jadi selama ini orang mungkin tidak mengira karena tidak tahu bahwa eksistensi itu selalu ada dan semua berjalan paralel. Jadi dengan demikian, ketika kamu sekarang mulai paham, tidak ada salahnya kamu mencoba. Kemudian ini yang paling sering diceritakan, mimpi yang sifatnya kejadian buruk seperti bencana. Jadi selalu saja saya katakan kamu harus punya dua penafsiran, karena salah satunya mungkin menjadi benar. Mimpi bisa bersifat simbolis, bisa menjadi sebuah gambaran peristiwa yang mungkin akan terjadi. Oke, jadi kamu tidak perlu khawatir dan tidak perlu memilih, nanti juga akan muncul sendiri mana arahnya. Nah, terkait dengan bencana, apa sebetulnya yang ingin disampaikan kalau dari simbolisasinya? Jadi, bencana itu ada sebuah kode simbol yang ingin disampaikan bahwa ada satu masalah yang belum terselesaikan. Jadi, ketika kamu melihat di situ bencana gempa misalnya, secara simbolis ini artinya menjadi sebuah kode yang belum terselesaikan di alam bawah sadar. Nah, sisi lainnya tadi kalau yang secara peristiwa mungkin akan terjadi gempa di masa mendatang atau setelah ini. Kalau kamu sudah memperkirakan ini dan kamu jurnal, pada waktunya nanti ada kejadian, kamu berarti mulai connect, oh ini artinya mimpi saya lebih pada peristiwa yang akan terjadi. Ini akan ketahuan nanti statistiknya, maka kuncinya semua di jurnal. Nah, masalah tadi sebagai simbolisasi ada hal yang belum terselesaikan, kamu perlu menelusuri apa yang selama ini membebani kamu. Kesulitan apa yang selama ini masih belum bisa kamu temukan jalan keluarnya. Jadi tema-tema bencana atau kondisi yang merupakan satu hal yang menakutkan itu adalah bentuk-bentuk semua yang mewakili alam bawah sadarmu. Lalu bagaimana kamu bisa belajar mengetahui apa sebetulnya yang disampaikan oleh mimpimu? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah berupaya selalu membiasakan mengingat mimpi itu sendiri. Jadi setiap kali kalian berangkat tidur, sebelum kalian nanti bangun, turun dari tempat tidur, upayakan selalu mencoba mempertanyakan apakah saya bermimpi tadi dan apa kira-kira yang kalian bisa ingat. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kamu secara rutin ya, kamu coba menafsirkan. Jadi tidak ada yang kebetulan, apapun itu, baik dalam mimpi sekalipun, itu bisa menjadi sebuah kode-kode pesan dari alam bawah sadar kalian. Jadi dengan kamu berupaya menafsirkan, ada sebuah upaya lebih, kamu mengetahui berapa kemungkinan yang bisa saja disampaikan dan terkait dengan eksistensi atau proses perjalanan hidupmu itu sendiri. Nah, dalam beberapa kasus, itu kadang kamu sering merasa mimpi itu aneh, tapi tidak tahu apa. Karena terasa asing, ketemu orang, misalnya orangnya sama sekali kamu tidak kenal, tapi mimpi itu jelas dan kamu bisa ingat. Jadi yang perlu kamu tanamkan bahwa ketika kamu tidak bisa menerjemahkan atau menafsirkan tadi, artinya belum ada data yang cukup untuk mengkoneksikan level kesadaranmu sekarang dengan dimensi yang muncul dari alam mimpimu. Jadi ini butuh proses, tapi begitu kamu itu mempertanyakan, biasanya alam bawah sadarmu pasti merespon. Jadi ibaratkan saja dimensi itu seperti bahasa ya. Jadi ketika kamu ketemu orang asing ya, pertama kalau kamu tidak tahu bahasanya semua simbol-simbol. Tapi mungkin beberapa bahasanya ada yang mirip-mirip, kamu langsung tahu maksudnya. Nah, ini butuh proses, nanti pada akhirnya kan kamu semakin bisa menebak dan menginterpretasikan. Berikutnya yang perlu kamu cermati bahwa kamu harus menafsirkan dalam dua kemungkinan, bahwa mimpi ini bisa bersifat simbolis, ya kan? Tapi bisa juga satu hal yang langsung kamu tarik pesan yang secara literal, maksudnya itu sesuai kenyataannya. Jadi mimpi itu bukan simbol. Jadi kamu menebak, menginterpretasikan apakah ini simbolis atau ini nyata, literal, pesan eksplisit. Keduanya kamu proses, nanti akan terlihat arahnya kemana. Kemudian berikutnya yang perlu kalian ingat ketika menafsirkan itu adalah tentang tema dan objek. Kamu ukur dengan
perasaan, sensasi yang kamu dapat. Jadi tema-tema itu kan ada tema misalnya bencana, nah itu tema yang menakutkan. Ada tema yang sifatnya kebahagiaan. Ada tema yang mungkin jauh, semacam gambaran-gambaran dirimu di masa depan misalnya. Jadi tema adalah garis besar cerita yang disampaikan secara emosi, apa yang kamu bisa tangkap. Kemudian objek maupun subjek apa yang ada di situ. Kamu berinteraksi dengan orangkah, atau kamu dengan dirimu, atau dirimu yang berbeda, tokoh-tokoh yang terlibat, kemudian objek di belakang yang menyertai, setting waktu, segala macam. Itu menjadi sebuah pola-pola yang nantinya akan terkait dengan informasi yang akan coba diangkat dari dimensi yang berbeda. Nah, sekarang kamu perlu mencermati, kalau tadi menafsirkan, kamu sudah upayakan, beberapa mimpi itu bisa menjadi sebuah bentuk petunjuk dari realitas interdimensional atau realitas di dimensi yang berbeda dengan dimensi fisikmu. Ada beberapa indikator atau ciri yang mungkin bisa kamu kenali. Jadi nanti ketika kamu bisa mengingat mimpimu dan ada terasa dalam batinmu ini aneh dalam arti berbeda sama sekali dengan realitas kehidupan yang ada. Aneh juga bisa mungkin satu hal yang tampil yang tidak kamu perkirakan. Mungkin ceritamu di masa lampau yang kamu sendiri merasa tidak ada kepikiran bahwa itu akan datang dalam mimpi. Tapi ini menjadi sebuah tanda, indikator bahwa itu bisa saja ada informasi yang ingin disampaikan. Jadi kuncinya di situ apa yang terasa berbeda, bisa aneh, bisa asing, bisa baru, pokoknya yang tidak biasa. Jadi silahkan kamu nanti coba jurnal apa yang bisa diingat dan berikan pendapatmu pada mimpi itu sendiri. Karena ini artinya sudah memberikan sebuah bookmark, penanda mungkin ini adalah satu pesan yang sifatnya intuitif ya, tapi lewat mimpi. Dengan begitu kamu mengirim semacam sinyal ke alam bawah sadarmu bahwa pesan itu diterima dan nanti akan terlihat efek kelanjutan dari proses mimpi itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu videonya. Artinya saya hanya memberikan kalian gambaran bahwa kalian bisa mengolah mimpi ini dan banyak manfaatnya, karena ini adalah media berkomunikasi dengan alam bawah sadarmu. Bisa menjadi sebuah informasi yang terkait penyembuhan dirimu sendiri, bisa menjadi sebuah koneksi dengan dimensi lain, bisa juga bermacam-macam. Jadi dengan kamu tahu apa tadi, bagaimana prosesnya, ya kan, nanti ini akan menjadi lebih bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.